يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا ومدى ذهب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بقلبه كعمى من رؤية سبست ولا يرى أثر بول منه في علن. هذه الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وصراخ ومن محن. يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهد قلبي وسدد لساني بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. والرابع عشر قال المصنف الشيخ محمد هاشم بن أشعري: والرابع عشر أن يقوم بإظهار السنن. والرابع عشر أن يقوم بإظهار السنن وإماتة البدع وبأمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المعروف شرعا المألوف عادة وطبعا ولا يرضى من إفعاله الظاهرة والباطنة ولا يرضى من إفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منهما بل يأخذ نفسه بأحسنهما
wa akmalihima fa innal ulama'a humul qudwatu wa ilaihimul marja'u fil ahkami wa hum hujjatullahi. Jadi tulisan begini hujjah bisa dibaca hijjah, bisa dibaca hajjah, bisa dibaca huj, tapi artinya berbeda-beda. Kalau hijjah itu haji, ya, Dzulhijjah. Tapi kalau hujjah artinya gugatan, dalil. Wa hum hujjatullahi 'alal 'awammi. Mimnya dikasih tasydid. 'Alal 'awammi. Asalnya umum, amma ya'um. Jamaknya awam. Fahuwal 'ammu al-'awammu 'alal 'awammi. Dikit lagi. Lumayan panjang. Wa qad yuraqibuhum. Wa qad, ini kalau salah baca jadi wa qadiran, nggak pakai spasi di sini. Wa qad yuraqibuhum. Saya aja nih berkali-kali baca ini artinya apa? Wa qad yuraqibuhum. Wah, kirain wa qadira qabbuhum, qabbuhum juga enggak nyambung, enggak ada bahasa Arab. Wa qad yuraqibuhum al-akhidhu anhum min haitsu la yanzuruna wa yaqtadi bihudahum man la ya'lamuna. Karena penting semua dibabat sampai habis ya, sampai habis paragrafnya. Kebut dikit supaya kita cepat menghatamkan, mau diulang atau diganti kitab, tapi masih kitab Mbah Hasyim. Karena kita perlu ngaji akidah habis ini adab kita udah, habis itu ngaji akidah. Ada kitab Mbah Hasyim namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu penguat, menguatkan diri kita bahwa amalan-amalan kita tuh yang dibantah oleh kaum sebelah itu ada dalilnya, dan akan dikuak sejarah-sejarah Wahabiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa yaqtadi bihudahum man la ya'lamuna. Udah ya. Faizan lam yantafi'il alimu. Lam yantafi asalnya tuh. Yantafi itu disukun gara-gara ada lam yantafi. Tapi karena bertemu sukun lagi di depan al-alimu, itu jadi lam yantafi'il alimu. Itu namanya darurat. Harokatnya itu dikasrahkan karena liltiqa'is sakinain. Lam yantafi al-alimu, jadi lam yantafi'il alimu. Aslinya fi'il mudhari nggak boleh pakai kasrah. Lam yantafi'i itu nggak ada, tapi lam yantafi. Sama kayak wanzur al-haqqa, jadi wanzuril haqq. Fa idzan lam yantafi'il alimu bi'ilmihi. Fa ghairuhu ab'adu
minal intifa'i bihi. Sedikit lagi. Fa ghairuhu ab'adu minal intifa'i bihi. Walihadza azumat zallatul alimi. Ada lagi kita kan? Hati-hati baca zallah ya. Zallah itu pakai zai artinya tergelincir. Kalau pakai za yang dal bersit titik itu za ya, itu bacanya zillah artinya hina ya. Zillah, zalla, yazullu itu hina. Kalau zalla zalla, yazullu itu artinya tergelincir. Zalla yazullu. Zalla yazullu atau zalla yazallu atau zalla yazillu ya. Zalla yazillu zillah apa? Zalla yazillu zallatan. Begitu juga baca Quran ya. Baca Quran hati-hati. Za sama za itu mirip. Kalau za itu tipis. Kalau za itu tebal, sin za itu seperti sin. Za tuh. Zainuddin. Tapi kalau azan tipis. Pakai za itu tipis. Banyak bahasa Arab yang mirip-mirip. Walihadza azumat zallatul alimi lima yatarattabu alaiha minal mafasidi liqtida'in nasi bihi. Liqtida'i asalnya liiqtida'i jadi satu. Liqtida'in nasi bihi. Kalau pakai tajwid bacanya pakai qalah. Liqtida'in. Ada yang begitu baca. Kalau baca kitab enggak wajib pakai tajwid. Baca kitab, baca wirid, baca qasidah enggak wajib pakai tajwid. Yang wajib pakai tajwid itu kalau kita niat baca Quran. Makanya kalau malam Jumat Yasinan tuh bacanya itu jangan cuma niat wirid. Kalau niat wirid akhirnya kita sembarangan. Niatin kalau ngaji malam Jumat itu niatin baca Quran, baca Yasin, walaupun cuma Yasin kita niatin baca Quran. Nah, disitulah kita kena hukum bertajwid. Tajwidnya jadi pakai. Kalau kita niatin wirid ntar asal-asalan. Dah, ikutin ya. Warabi'a asyara ayyaquma biizhari sunani wa imatatil bid'ah wa bi umuri dini wa ma fihi masalihul muslimina ala tariqi al-ma'rufi syar'an al-ma'lufi 'adatan wa tab'an wa la yarda min if'alihi al-zahirati wal batinati bil jaizi minhuma bal ya'khudhu nafsahu bi ahsanihima wa akmalihima fa innal ulama'a humul qudwatu wa ilaihimul marja'u fil ahkami wa hum hujjatullahi 'alal 'awami. Bang Jamal baca yang tentang suara.
lanjutin ya, boleh dah lanjutin biar cepat. Yes, ahsanta, bacanya bagus. Yes, bagus. Walihada. Walihada. Dia tidak asalnya liik tidak jadi satu liik. Yes. Asanta. Bacanya bagus-bagus nih. Kayak santri beneran. Padahal ini bajajalin yang pakai nada ya. Rabbi Aisyah. Ya, Rabbi Aisyah. Bi'idharis sunnah wa imatatil bidai. Kurang terang lagi ya. Wabi umurin wabi umur ya, bagus, sangat hati-hati tapi sekali baca benar. Ya, Bang Azhari bin Salim jamaah yang dari sangat jauh, saking jauhnya sebulan sekali. Bil jaizi bi ahsanihima. Bi ahsannya pendek. Bi ahsanihima wa akmalihima. Pendek wa akmalihima. Dah. Mengunsur fainal ulama umul qudwatu wa ilaihimul marja'u fil ahkami wa hum hujjatullahi 'alal awam. Mas, bagus. Seperti habaib bacanya kencang. Semangat semua nih. Saya Pak undang terusin. Waqad yuraqibuh. Bihudahum wes. Ayo kedua faidan alimu bi'ilmihi
intifa'i bihi. Terakhir ketua majelis baca pentolan walihada ya. Azumat. Jallatul alimi bima yatarattabu 'alaiha minal mafasidi liqtida'in nasi bihi. Bagus semua, mantap. Radhiyallahu ta'ala ankum warabi'a yang ke-4 asyarah 14 berarti. Yang ke-14 dibaca warabi'a itu jadi dzaraf makan zaman ya. Yang warabi'a yang ke-asyarah yang ke-14. Apa 14 ini adalah berarti banyak sekali, dari 1 ke 14 itu udah cukup banyak ya. Belum lagi yang lain ke bawah sampai berapa, 15 terus 16 sampai berapa tuh, 17 paling panjang, 18 masih ada lagi, 17 2 halaman, 19 lah, ini udah cukup banyak udah. Saking banyaknya ini buat siapa? Buat orang alim ya. Jadi sangat banyak, karena orang yang udah alim justru aturannya tambah banyak. Kalau santri malah sedikit ya. Jadi tuntutan jadi seorang santri lebih sedikit ketimbang orang alim, lebih banyak, lebih tuntutan lebih tinggi. Di sini terbukti nanti kata-kata Mbah Hashim. Warabi'a asyara yang ke-14. 14 sudah cukup berat ya. Kita kalau punya tugas 10 aja udah capek dalam sehari. Ini 14 dalam umur hidupnya sampai 19 ke bawah atau sampai 20 kalau nggak salah, 21. Yaitu adab seorang alim terhadap dirinya, tanggung jawab terhadap dirinya dan ilmu yang dia pegang. Kalau dia merasa alim, dia punya ilmu, dia merasa nyantren, dia merasa ngaji. Alim itu relatif, bukan cuma orang yang sudah pakai sorban saja. Kita kalau sudah ngaji disebutnya sudah alim dalam satu bab, oke ya. Makanya kalau kata guru kita tuh di pulau Ustadz Musonif tuh bilang, wah nggak tahu, wah ini nggak tahu, wah itu nggak tahu najis, nggak tahu haram, nggak tahu ini sunnah atau wajib, ini nggak tahu sah atau tidak sah. Tidak ada alasan tidak tahu bagi siapapun di abad ini, di zaman ini, nggak ada. Orang awam nggak ada alasan nggak tahu. Ini najis, ini haram, ini nggak ada alasan nggak tahu. Kecuali satu, rumahnya jauh dari majelis. Siapa yang rumahnya jauh dari majelis sekarang? Nggak ada. Majelis taklim sudah ada di genggaman tangannya, tinggal buka, ada di YouTube. Tinggal cari bab-bab yang kita tidak ketahui, gampang sekarang. Yang kedua, alasan tidak tahu yaitu kajiannya belum sampai kepada dirinya. Misalnya dia belajar bab sholat baru sampai wudhu, belum sampai bab jenazah, ya dia nggak tahu, wajar. Namanya kajiannya belum sampai. Dia lagi ngaji, tapi dalam perkara tertentu dia nggak tahu, masih dimaaf. Yang dia sudah tahu itu yang dituntut. Nah, yang ketiga, tidak adanya dai. Yang pertama, jauh dari majelis taklim, dainya ada, tapi dia jauh. Yang ketiga, tidak ada dai, tidak ada penyampai. Baru alasan tidak tahu. Berarti di abad sekarang ini tidak ada alasan tidak tahu buat orang awam sekalipun, tidak ada. Kecuali cuma satu-satunya alasan sekarang orang di zaman kita, cuma satu alasan. Kenapa? Karena yang dua sudah gugur. Pertama, majelis taklim jauh, enggak, udah gugur. Dai enggak ada, enggak, udah gugur. Yang ketiga, belum sampai pada bab, itu uzur kita. Makanya orang yang dihitung belajar mati dalam keadaan belajar. Orang yang masih belajar mati dalam keadaan belajar dan dimaaf dalam bab tertentu yang dia nggak tahu. Sampai ada hadis Nabi, barang siapa yang niat menghafalkan Quran, dia hafalin, mati. Nanti Allah kirim malaikat, 2 orang malaikat buat mutolaah hafalannya dia. Begitu dia bangkit, dia sudah hatam Quran.
Itu pernah dikupas waktu ada Gus Baha di Habib Jindan di Tangerang, di Al-Fakhriyah itu datang Gus Baha, dia berdua itu ngomongin tentang itu. Jadi kalau kita niat hafal Quran terus kita ngapal, di tengah ngapal keburu mati, sampai ayat berapa kita ngafal, Allah akan utus 2 malaikat di kuburan nemenin. Bayangin di kuburan mutolaah, berarti itu maknanya tersirat. Kalau orang di kuburan masih belajar Quran, artinya tidak diazab, benar kayak gitu. Berarti keuntungannya bukan cuma dia belajar Quran, tapi intinya tidak diazab. Di Quran masih belajar. Bahkan para ulama-ulama tuh mengatakan kalau wali songo dia lagi jalan di atas, tiba-tiba melihat cahaya majlis yang memang menarik dirinya untuk hadir, dia akan duduk karena banyak yang dia nggak tahu. Karena setiap zaman berkembang, fikih berkembang, makin lebar. Orang dulu ilmunya terbatas karena memang keadaannya terbatas, ilmunya banyak, tapi karena faktornya, motifnya berbeda, dia akan duduk majlis. Semakin tinggi majlis tersebut, semakin berkelas, yang hadir juga makin tinggi. Bisa-bisa Imam Syafi'i yang datang ke majlis itu dengerin, karena banyak yang dia nggak tahu. Sampai begitu. Jadi kalau kita ngaji Quran, siapa syekh Quran? Dia lagi jalan-jalan di atas, terus lewat, wah Pak Dani lagi korek, turun ke bawah ditemenin, dia nggak tahu ditemenin. Kalau benar akan dipuji, kalau salah akan diistighfarkan. Itu orang yang belajar. Apakah itu dongeng? Kalau dongeng berarti kita nggak ngaji hadis. Nabi bilang malaikat mengepakkan sayap buat orang yang belajar. Dan semua makhluk di langit dan di bumi beristighfar buat orang yang belajar. Bahkan hatta hut fil bahar, sampai ikan paus yang ada di laut istighfar buat yang lagi belajar. Itu maknanya gambaran, ikan paus kan adanya di laut, dari sini ke laut kan jauh, belum lagi adanya di kedalaman, jauh nggak? Yang itu aja bisa tahu, apalagi yang udah mati, yang di atas, yang memang matinya husnul khotimah. Orang yang mati husnul khotimah, kata Imam Malik dalam kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh ini kitab punya Ibnu Qayyimul Jauziyah. Ibnu Qayyimul Jauziyah, saya punya kitabnya, cetakan Darul Fikr. Kitab judulnya Ar-Ruh, kitabnya serem, ruh. Padahal kalau udah ngomong itu kan Ar-Ruh min amri Rabbi, ya kan? Dalam surat Al-Isra, ruh urusan tuh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu nggak punya pengetahuan kecuali sedikit. Kalau gitu nggak usah ngomongin ruh. Tapi ini ada ulama yang ngomongin ruh. Kitabnya khusus lagi. Ada sekitar 700 halaman. Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah. Siapa itu? Imam yang diagungkan oleh orang. Dia punya kitab namanya Ar-Ruh. Berkata Imam Malik, Ar-Ruhu mursalatun tadhabu haitsu sya'a. Yang namanya ruh, dalam tanda kutip ruh yang baik, yang matinya selamat, yang orang soleh, itu mursalatun, Allah kasih kebebasan. Tadhabu haitsu sya'a, itu ruh bisa jalan kemana aja, enak gak? Berarti orang yang sudah mati bisa datang kemari buat ngaji. Dan itu waktu dulu, saya ingat banget Abu Umar masih muda, saya lupa tahun berapa, itu di Cidodol, ceramah tausiah. Kalau datang ke majelis taklim, selama tempat duduk masih muat, jangan berdiri duduk, karena yang berdiri itu orang yang sudah wafat. Jadi orang yang sudah wafat bisa di majelis, cuman dia nggak duduk, dia berdiri. Boleh di majelis berdiri kalau dia menunggu sang guru. Di majelis itu kalau gurunya datang dia diri, gurunya duduk dia baru duduk. Tapi kalau pengajian udah mulai, jangan berdiri, langsung duduk dan jangan salaman lagi. Nanti salaman kalau sudah selesai, dan jangan berkalam, jangan iltifat, banyak nengok-nengok, kan udah kita lewat ibadah. Kenapa? Karena yang berdiri itu orang yang sudah wafat. Jadi kalau di majelis kita lihat orang yang udah diri, jangan-jangan dia jangan-jangan dia wali, mayit. Negatif banget konotasinya. Jangan-jangan dia wali yang sudah mati. Hati-hati ya. Malam-malam lagi ngaji nih, bulan puasa. Assalamualaikum Mansur. Siapa? Engkong. Wah, kabur. Padahal engkongnya udah dengerin dia ngaji, kabur. Itu
Beneran ada itu. Ya. Seru itu kalau bahas kitab Ar-Ruh gitu. Ya. Jarang yang pelajarin soalnya. Termasuk tentang ziarah kubur. Jangan dikira Imam Wahabi gak ngomongin ziarah kubur, dia ngomongin ziarah kubur. Ziarah kubur itu afdalnya Jumat. 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu itu mayat ada di kuburan. Selainnya dia jalan-jalan. Hari Senin dia jalan-jalan sampai hari Rebo. Hari Minggu katanya untuk khusus untuk keluarganya sama kerabatnya. Itu unik itu. Warabi'a asyara, dan yang ke-14 ayyakuma. Nah ini santri, ini ulama yang sudah merasa punya ilmu relatif ya kita dalam bab ini. An yakuma, andaklah yakuma dia berdiri, dia tegak, dia istiqomah. Yakuma maknanya berdiri, maknanya istiqomah. Tidak menggunakan kalimat istiqomah, tapi yakuma berdiri, tegak, lurus. Konsisten, kalau kita gampangnya konsisten. An yakuma, hendaklah dia tegak lurus, konsisten, biizhari sunan, yaitu menampakkan sunnah, pakai sorban, pakai kain, pakai peci, pakai gamis misalnya, tergantunglah, cuma bebas. Pakai celana yang panjang, jangan pakai celana pendek kalau sudah berilmu, kecuali lagi main bola itu nggak apa-apa, lagi olahraga itu nggak apa-apa. Dan itu juga kalau dianjurkan kalau bisa celana dibawa dengkul. Sekarang udah banyak, karena banyak orang Wahabi yang main bola, akhirnya sekarang mereka bikin pakaian yang memang main futsal tapi kayak di bawah dengkul, karena kita punya aurat ya. Walaupun nanti khilaf, kalau kita duduk dengkul kelihatan, selama itu masih separoh, selama tidak sampai ke atasnya, itu masih dihitung batasan aurat, masih boleh. Ya, tapi itu susah. Kita ke Anyar aja berenang celananya pendek banget kalau itu ya. Pokoknya nggak jadi kebiasaan. Kebiasaan setiap hari kita jaga aurat sunnah. Ya kalau sekarang kalau habaib biasanya dia ya pakai siwak ya gitu-gitulah. Pokoknya yang gampang aja, sunnah tuh yang gampang aja. Kalau kata Gus Bah, makan korma bulan puasa, buka puasa pakai korma sunnah. Kalau punya, kalau nggak punya jangan ngomong sunnah. Kasihan orangnya, aku nggak kuat beli kurma. Kalau di Indonesia ya udah pakai kue apa itu, klepon. Klepon tuh sama aja sama korma kata Gus Bah. Jadi kita nih jangan dikit-dikit ngomong sunnah hanya karena kita mampu. Kasihan tetangga kita yang nggak mampu, tadi sedih, kesannya gua nggak sunnah Nabi, padahal puasanya udah wajib. Banyak hal sunnah yang kita mampu lakukan, pakai sendal, kaki kanan, gitu-gitulah yang gampang-gampang aja, nggak usah yang susah-susah. Kalau emang kita malas bawa siwak yang kayu, diusahakan setiap mau ngaji gosok gigi, itu juga siwak sama aja. Mau sholat gosok gigi, mau ngaji gosok gigi, kan gosok gigi nggak mesti pakai odol. Kalau emang kita merasa mulut kita masih bersih karena habis gosok gigi tadi pagi, terus zuhur kita habis makan mau sholat, gosok aja gigi di air itu, dialirin. Atau kalau orang dulu bawa potongan kain buat siwak, dibasahin siwak. Yang makruh adalah pakai tangan malah nggak boleh, makruh. Pakai tangan nih itu malah nggak boleh, makruh. Ya, karena sekarang gini, kalau itu pakai tangan kanan itu sifatnya jorok, makruhnya karena joroknya apa? Tangan kanan buat kebaikan. Kalau kita sikat gigi ada yang ngelihat, nanti orang gigi makan sama kita ya, karena kita bersihkan kotoran, kesannya kita membersihkan kotoran dengan tangan kanan ya, walaupun di mulut. Nah yang kalau pakai tangan kiri buat yang di bawah, nggak boleh buat di dua-duanya nggak bolehnya pakai tangan tuh alasannya ada dua. Kalau tangan kanan jorok, kalau tangan kiri jorok juga karena emang buat di bawah, nggak pantas. Makanya kalau saya nih kalau mandi, kalau khusus buat muka itu gayung saya pindahin tangan kiri, basuhnya pakai tangan kanan, nanti yang lain baru tangan kanan. Tangan kiri gerakan lebih gampang. Kalau pakai sabun tuh pakai apa itu tuh yang jaring tuh shower kan, kalau tangan kanan nggak sampai, tangan kiri sampai aja tuh kalau hair. Jadi kalau badan yang lain boleh pakai tangan kiri, khusus muka hormatin muka dan kepala, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Sunnahnya kayak gitu. Sampai begitu aja diajarin Islam, menghormati diri sendiri. Karena muka tangan kiri buat bawah, masa buat bawah di samping membuat muka. Jangan.
Jadi kalau buat mata, kotoran mata pakai tangan kanan masih semua tuh. Nanti buat telinga sama hidung baru pakai kelingking kiri, itu boleh. Tapi jangan pakai semuanya, pakai kelingking kiri. Yang sifatnya kotor-kotor ya. Jadi kalau sampoan, cuci muka pakai tangan kanan. Biizhari sunan, banyak sunah-sunah ya, banyak nggak usah disebutin, banyak banget. Belajar juga sunnah sama aja, belajar, datang sholat berjamaah selama masih sempat, memakmurkan, terus berebut dalam hal azan dan qomat itu juga sunnah banyak. Biizhari sunan, terus di kamar mandi, nah di kamar mandi juga banyak sunahannya ya. Kalau kita lagi jongkok lagi itu jangan iltifat nengok-nengok. Nah, kecuali emang bahaya, misalnya kayak di rumah saya tuh biasanya 2 minggu atau 3 minggu sekali pakai polstek. Tuh sehari setelah pakai polstek tuh kelabang udah keluar gede-gede banget. Karena lubangnya banyak. Itu saya nengok-nengok karena takut kelabang, karena pernah tahu-tahu kelabang ada di dengkul. Padahal dia nggak gigit, perasaan gatel ya. Geli soalnya. Itu baru saya nengok-nengok, itu jarang ya. Tapi kita harus sadar kalau di Jamban, kalau dulu di Jamban ya, itu jangan nengok-nengok, apalagi ngeliatin taiknya, itu nggak boleh. Ngeliatin kotoran lama sedikit itu turisu sofrotal asnan, itu bisa membuat gigi menjadi kuning. Jadi ngelihat kotoran sendiri itu bisa membuat gigi menjadi kuning. Nggak tahu itu gimana ceritanya bisa kuning. Ya zaman dulu mungkin pengalaman ulama. Jangan berkalam, jangan bersiul, jangan bernyanyi. Nah, kalau berkalam, bersiul, bernyanyi, kalau berkalam itu katanya turisul waswas, bisa membuat kita menjadi waswas. Iltifat, nengok-nengok sama juga membuat waswas. Terus jangan kalau lagi buang air jangan ngeden, ya. Jangan ngeden tuh maksudnya kita nggak boleh sambil buang ingus, nggak boleh sambil buang reak. Diusahakan ditahan, nanti kalau kita sudah diri baru. Jadi kita kenapa kalau mandi disunahkan berdiri, kalau pipis malah disunahkan jongkok, karena kalau pipis emang buat nurunin penyakit. Tapi kalau lagi mandi dianjurkan diri, supaya kalau kita mau khoek, mau buang ingus itu enggak membuat perut kita menjadi turun, jebol. Nah, kalau kita lagi buang air besar, terus kita sering buang ingus atau kita sering buang ludah, itu akhiran akan ke bawah, itu turisul bawasir, membuat kita menjadi basir. Bisa juga ambeien. Kalau sering ngeden itu jadi ambeien. Jadi kalau hajat kita udah selesai, jangan lama banget di kamar mandi. Kalau emang nya lagi lancar, udah saat itu juga selesai, saat itu bangun buru-buru. Jangan terlalu lama. Saya pernah lihat kontennya Dr. Tirta, bagus tuh, tentang buang air besar. Itu kalau jongkok terlalu lama, itulah yang menyebabkan ambeien. Satu, daya gravitasi, karena kita terlalu lama jongkok. Yang kedua, yang buang air pasti ngeden. Jadi ada 2 faktor yang bikin jadi turunnya itu lapisan yang ada di dubur. Itu jadi orang dulu sama orang sekarang sama, padahal ajaran agama. Tapi sama dokter dikupas, keren kan? Jadi kalau mandi sunahnya diri, kalau buang air, mau pipis atau buang air besar, jongkok. Ya. Dan jangan banyak nengok-nengok, dan jangan sambil buang kotoran yang lain. Nanti lagi mandi baru buang kotoran. Wa imatatil bidai, wa imatah itu ada hadis namanya imatatul aza anitorik, menyingkirkan duri dari jalanan, penyakit dari jalan. Gambarannya duri ya, beling apa. Imatatil bid'ah itu artinya menyingkirkan bid'ah. Bid'ah itu jamak dari bid'atun. Jadi ada jamak yang dikurangi hurufnya, ada jamak yang ditambah hurufnya, seperti sunan. Asalnya sunnatun, jadi sunanun, dirubah. Kalau yang bid'ah itu asalnya bid'atun, jadi bid'aun, dikurangi hurufnya. Ini namanya jamak taksir, jamak yang sifatnya berantakan, nggak ada kejelasan bentuknya. Wa imatatil bid'ah, dan menyingkirkan bid'ah. Wah, ini sensitif kalau ngomongin bid'ah. Mbah Hasyim ngomongin bid'ah. Mbah Hasyim katanya dan menyingkirkan oh, ini kitabnya Wahabi jangan-jangan. Ternyata bid'ah dalam Mbah Hasyim, makanya kita perlu membandingkan kitab dia yang satu tuh, namanya Risalah Ahlussunnah wal
Justru yang dibilang ahli bid'ah membahas orang Wahabi. Itu ada namanya wafitnatul wahabiyah atau wabid'atu Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab justru pembuat karena dialah yang membuat aliran itu menjadi terpecah menurut Bahashim. Jadi yang dimaksud di sini menyingkirkan bid'ah adalah bid'ah yang sekarang sedang gencar yang baru. Banyaklah kayak misalnya bangun dari sujud begini ngepel karang menonjok. Habis sholat langsung bubar, itu bid'ah, malah kebalik kalau buat kita itu bid'ah. Malah kalau dulu Mbak Buya Ar-Razi Hashim tuh waktu ngisi di kuliah, dia masih muda banget, dia ngomong, ente yang cingkrang-cingkrang, celana cingkrang itu justru pembuat bid'ah. Karena zaman Nabi nggak ada celana, adanya izar, sarung. Tapi di sini Wi Umuruddin ya dalam urusan agama. Imatatil bid'ah, menyingkirkan bid'ah yang dalam hal apa saja, baik ibadah maupun juga akidah. Akidah yang bid'ah banyak, kita udah tahu. Nanti ada ajaran khusus, pelajaran khususnya itu tentang akidah. Salah satunya mengatakan Allah itu adanya di atas, bukan dekat kita. Itu bahaya. Karena kalau ada Allah adanya di atas, ntar kita bisa ngumpet-ngumpet. Walaupun dia ngotot Allah pandangannya nggak seperti manusia, Allah maha tahu. Yang namanya di atas ya di atas, nggak bisa terpecah dari gambaran otak kita. Kalau kita kan sepakat Allah itu maha dekat, ya. Tapi tidak bersatu dengan kita. Kalau bersatu namanya wahdatul wujud, beda lagi itu Syekh Siti Jenar. Itu ntar kalau udah umur kayak Pak Dhani baru belajar Syekh Siti Jenar. Allah semuanya jadi Allah ya. Kalau guru saya tuh ngomong begitu tuh gampang. Kalau guru saya, ada seorang suami punya istri sangat bakti, sangat baik. Itu istri tiap hari dia senang bikin bordiran atau rajutan kalau orang dulu ngelukis pakai bahan. Kan ada tuh yang bundar, bahan apa? Plastik bundar. Nah, dipres kan kenceng tuh kayak orang lukis. Dibordir tuh. Dibordir apa namanya? Ngerajut lah pokoknya. Dirajut, jadilah misalnya gambar boneka. Satu saat istrinya meninggal, ini suami kehilangan banget. Istrinya meninggalkan serbet tadi tuh, jadi taplak meja. Satu waktu suaminya mau makan. Pas lihat serbetnya dia ngomong mama sambil meneteskan air. Itu kan taplak meja, masa dibilang mama? Nah itu logika orang yang mengatakan ini Allah, ini Allah, ini Allah. Jadi setiap dia melihat sesuatu yang diingat adalah Allah, harusnya udah kayak gitu. Kalau yang umurnya sudah di atas 40, berani gitu. Lihat istri, Allah, apa? Belajar di mana? Belajar di bawah, dia taubah. Ustadz Irfan sesat tuh, tinggalin tuh majelis. Yang jadi masalah orang belajar tasawuf jadi gila. Ada banyak di pulau, banyak banget orang jadi gila. Generasi guru kita tuh banyak yang jadi gila gara-gara belajar tasawuf. Allah. Mobil dibilang Allah, orang bingung. Padahal benar harusnya. Tapi karena tidak benar, penempatannya tidak benar, ilmunya tidak berdasar, akhirnya jadi berantakan. Beda Syekh Siti Jenar. Kalau Syekh Siti Jenar emang paling alim di antara yang lain. Makanya dibilang Syekh. Di antara 10 wali yang dibilang Syekh, dia doang satu. Saking ilmunya yang hanya yang bisa dipahami, yang bisa memahami dia hanya Sunan Kalijaga. Yang lain nggak paham pemikirannya Syekh Siti Jenar. Bahkan Syekh Siti Jenar masih dimasukkan golongan Alawiyin ya dalam, karena dia masih sepupu sama Sunan Kudus. Wa imadatil bid'ah, menyingkirkan bid'ah. Salah satu bid'ah bahkan menurut, sekali lagi ya kita tekanin bahwa rujukan kita Mesir bukan Saudi. Syekh Ali Jum'ah itu bilang Imam siapa namanya? Al-Albani dengan mengatakan tidak boleh beramal menggunakan hadis dhaif, justru dia membuang separuh sunnah. Sunnah Nabi ada 1000 misalnya, dia buang separuhnya karena menyingkirkan yang dhaif, hanya mengambil yang sahih. Kalau emang harus begitu, harusnya Imam Bukhari dari hafalan 600.000 harusnya semua hadis sisa dari 7.000 hadis sahihnya dibuang. Tapi ternyata enggak. Imam Bukhari bikin Al-Jami'us Sahih 7.563 hadis,
sisanya dibikin beberapa bagian yang di bawah dia bikin juga kitab namanya Adabul Mufrad, Al-Adabul Mufrad, kitab tentang adab tapi derajat hadisnya di bawah Kalau emang derajat hadisnya di bawah kenapa Imam Bukhari nggak dibuang aja, dibakar? Kalau emang hadis dhaif itu beneran palsu, kenapa kita sampai sekarang masih dengar? Karena ulama banyak yang meriwayatkan, salah satunya bismillah. Ulu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Jadi kalau melakukan sesuatu yang baik-baik itu ngucapin hadisnya dhaif ternyata. Tapi karena banyak yang meriwayatkan, faktanya sampai akhir zaman orang semua dengar, akhirnya jadi terangkat. Kalau emang itu hadisnya dhaif, kenapa ulama dulu nggak buang? Itu logikanya. Jadi tidak melulu hadisnya sahih apa enggak. Pentingnya apa buat orang awam? Justru yang begitu menurut Mbah Hashim itu namanya Orang dulu tidak pernah mempertanyakan amal orang kalau dia sudah menjandarkan ini kata guru saya. Oh, nggak ada yang berani nanya. Ini kata guru saya Imam Ano, ini kata guru saya. Itu nggak ada yang berani nanya. Baru sekarang aja itu ditanya hadis sesuai apa enggak. Itulah yang menurut Mbah. Jadi dibalik logikanya. Keren nggak tuh Mbah Hashim? Dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu saya kaji di pulau ya Pak Musnad. Wa imadatul bidah wa bi umuriddin, dan harus menegakkan perkara agama. Seorang yang sudah ahli ilmu jangan melulu sibuk urusan dunia, itu dikurangi urusan dunianya, banyakin ngajinya. Makanya wajar. Nah, yang namanya orang memang gini, kalau dalam kitab dalam ayat Allah tuh surat Ahzab atau surat At-Talaq 4. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Kalau enggak salah surat At-Talaq ayat 4. Sebelum membahas tentang masalah cerai ya. At-Talaq. Surat At-Talaq sebelum ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sebelumnya itu kalau enggak salah ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi itu kalau nggak salah, atau dalam surat Al-Ahzab boleh lihat di awal ayat 4 atau berapa. Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu rongga. Kalau kita punya bini dua, mustahil cintanya sama. Itu mustahil, nggak mungkin sama sekali. Bahkan seorang nabi nggak mungkin. Pasti semuanya beda-beda, perlakuannya beda, cintaannya juga beda. Cuman sikap kita untuk menutup itu harus bisa, gitu doang. Jangan sampai pecah temberan kata Ahmad Dhani. Jadi walaupun kita cinta salah satunya lebih tinggi, tapi jangan ditampakin. Caranya begitu. Tapi secara fitrah Allah tidak mungkin menjadikan dua hati dalam satu rong. Nah, dikiasin dalam hal agama. Kalau kita terlalu menyibukkan dalam urusan musik, maka kecintaan kepada Quran pasti berkurang. Itu logikanya. Kalau kita mau fokus ke Quran, ya udah musik dijauhi. Tapi ulama kita nggak bilang haram, dijauhi. Tapi nggak maksudnya. Nah, kalau kita mau alim, jauhi musik. Tapi kalau lagi iseng, boleh didengerin. Itu fatwa ulama Al-Azhar. Ya. Karena banyak imam besar Al-Azhar yang justru anak-anaknya pada main piano, pada main gitar, pada main seruling. Itu boleh. Hiburan gambus kayak di Solo Haul itu 1 hari 2 hari sebelumnya dia main gambus, dia happy-happy. Karena besoknya dia mau serius. Ya. Jadi ada waktunya. Tidak haram tapi jangan terpedaya. Kalau kita sudah asik bermusik, maka ngajinya menjadi nikmat, ngaji pasti diangkat. Kenapa? Karena musik itu indah. Sementara Al-Quran itu keindahannya baru bisa dinikmati kalau kita berulang-ulang kali baca. Beda sama musik, sekali dengar langsung. Apalagi yang nyanyi enak, cakep lagi. Nah itu, jadi wajar lah ya kalau ada orang yang ahli musik ngajinya kurang, itu wajar, jadi nggak ada yang bisa disalahin juga. Makanya Gus Baha bilang kalau mau cari rujukan fikih hukum ya nyarinya ke ulama, jangan ke ahli musik. Begitu juga dalam urusan nasab dan lain sebagainya, carilah ke urusan yang nasab, jangan ke ahli musik. Jadi wajar. Tapi kalau kita mau melihat kealimannya secara umum, semuanya juga punya jasa. Ya kalau nggak ada dia, kalau nggak ada Haji Roma, misalnya musik Indonesia ini udah lebih fatal, lebih kacau dari sekarang. Karena orang nggak akan permisi, ya kan? Karena mandang Bang Haji, orang masih takut, macam-macam tak. Itu aja orang udah kurang ajar, banyak yang nggak permisi. Begitu juga ulama sama kayak gitu. Wabi umuridin, jadi ulama harus dituntut menegakkan urusan agama, walaupun dia juga kepingin hasrat urusan dunia, nggak ada yang nggak mungkin.
Siapa sih yang nggak mau nonton konser musik? Enak soalnya. Kita juga pengen. Teman karena harus ngaji akhirnya diurungkan. Mikirin jamaah kasihan. Iya, ustadznya mungkin punya duit mau konser musik nonton Dewa 800.000. Jamaahnya kan nggak punya duit. Terjamahnya ngelihat kan ustadznya kayak gitu. Jadi berkurang himmah semangat si murid untuk menuntut ilmu. Akhirnya si ustadz harus ngorbanin kemauannya untuk ngaji. Tapi secara fitrah nggak mungkin dia nggak mau. Nah itulah resikonya jadi seorang alim. Jadi meninggalkan demi jamaahnya. Nanti di bawah ada dijelasin kenapa harus ditinggalkan itu semua supaya dicontoh. Wa ma fihi masalihul muslimin, dan apa-apa yang terkandung kemaslahatan buat orang mukmin. Jadi orang yang ahli ilmu harus menampakkan kemaslahatan, bukan kerusakan. Ahli ilmu harus mikirin pendidikan, persatuan, perdamaian tuh. Ya, jangan perpecahan, jangan manas-manasin. Ini Maulid Nabi jadi ajang perang, repot nih nanti. Ala tariqil ma'rufi syar'an, yaitu dengan jalan yang ma'ruf, dengan jalan yang baik syar'an secara syariat. Al ma'lufi adatan wa tab'an, dan juga secara lunak. Ma'luf itu lunak ya. Adatan wa tab'an, yaitu secara adat, secara kebiasaan, wa tab'an, dan juga tradisi. Jadi bagus secara agama dan lunak secara tradisi. Siapa lagi kalau bukan wali songo? Syariatnya udah bener, tradisi juga dipakai. Ya contohnya banyak lah, nggak usah disebutin, udah hafal kita, tahlilan, maulidan, itu sekatenan apa segala macam, tumpengan, buang makanan ke laut, itu kan. Wala yarda, dan tidak ridho. Dan jangan sampai orang yang punya ilmu itu ridho, rela, cukup, merasa cukup, maksudnya gitu. Min if'alihi, yaitu melakukan itu semua tuh, melakukan kebaikan tadi, az-zahirati wal batinati, baik kelakuannya itu zahir maupun bil jaizi minhuma, hanya melakukan kebolehannya. Bal ya'khudhu nafsahu bi ahsanihima wa akmalihima, akan tetapi dia harus menuntut dirinya melakukan yang terbaik dan yang tersempurna. Maksudnya gimana? Sholat ada rukun namanya tumakninah, ya kan? Kalau menurut ulama fikih, hukum tumakninah atau tumakninah ukuran itu hanya seukuran subhanallah. Jadi orang boleh dia sholat Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, cepat begitu boleh nggak? Dapat nggak tumakninah? Secara hukum fikih dapat. Tapi dilihatnya pantas nggak kalau orang alim? Dan muridnya kacau. Makanya ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu peribahasa dari Soekarno kalau nggak salah. Nah seorang yang alim bukan cuma oh ini boleh kok begini, ini boleh, jangan cuma begitunya, ambil yang terbaik. Tumakninah buat ilmu tasawuf bukan cuma soal subhanallah subhanallah tadi, ukuran subhanallah subhanallah subhanallah. Kalau begitu orang semua sholat begitu nanti. Tapi tirulah ketenangan yang diajarkan Nabi. Nabi kan ngajarin kalau jantung udah tenang baru kita diri, kalau jantung udah tenang baru sujud, kalau jantung udah tenang baru duduk. Nah itu yang diamal. Jadi dituntut sholatnya malah lebih rapi dari orang yang awam. Capek nggak kira-kira? Jadi orang alim karena ilmunya sudah punya, maka dia harus melakukan yang sempurna dan yang terbaik menurut dia. Bukan cuma urusan orang awam. Jangan sampai orang mandangnya, wah ini jadi boleh, wah ini boleh, wah ini itu ustadz aja sholatnya begitu, wah itu aja begitu. Jadi dianggap cukup. Padahal seorang yang alim harus melakukan yang sempurna. Tapi sesekali melakukan juga yang jais supaya tidak dianggap wajib, seperti Nabi sholat raweh, sholat, besoknya kagak ada, jamaah giliran lagi banyak Nabi malah nggak muncul. Begitu besok ditanya, kenapa kemarin ya Rasulullah? Saya sholat sendiri di rumah. Oh sholat sendiri kita pada nungguin? Iya, karena saya takut raweh kalian anggap wajib. Tapi zaman Umar bin Khattab semuanya dikumpulin dalam satu imam. Jadi yang kita lakukan terawih itu adalah terawihnya bukan terawih Nabi, terawih Umar bin Khattab, yaitu 20 rakaat dan satu imam, satu komando. Dulu sebelum Umar bin Khattab orang sholatnya berantakan. Jadi yang paling sempurna dipakai sama orang alim. Fa innal ulama humul qudwah, karena ulama itu ikutan. Nah, kalau ulamanya begitu belang bentong pakaian sembarangan,
Wa ilaihimul marja'u fil ahkami, dan kepada mereka lah para ulama, para ahli ilmu lah al marja'u, yaitu tempat rujukan, fil ahkam, yaitu dalam hukum. Kayak Gus Baha ditanya, katanya tuh, Gus, hukum gitar apa? Kata Gus Baha, kurang pegawaian, kurang kerjaan. Saya nggak bilang haram, tapi kurang kerjaan. Beda lagi kalau orang yang memang harus mendalami musik, hukumnya jadi boleh. Dia sekolahnya sekolah musik, dan dia punya grup band di sekolah, maka hukumnya jadi ya dituntut untuk ahli. Ya kalau nggak ahli namanya nggak profesional. Padahal kita disuruh menabi, apapun yang kita lakukan, fal yalzamhu, man ruzika fi syai'in fal yalzamhu. Siapa yang punya keahlian dia harus lazim, harus jadi ahli. Tapi kalau itu bukan pak kita, nggak usah di situ, nggak usah di tiap hari banget begitu maksudnya. Jadi hukumnya mah boleh buat orang awam, tapi orang alim jangan jangan sampai orang awam melihatnya itu ini jadi bagus, ini jadi bagus. Karena saya pengalaman pribadi tuh, pernah ngumpul malam minggu sama ibu-ibu pada nyetel itu tuh apa tuh, Gubuk Derita punya siapa tuh, Hamdan ATT. Terus saya nyanyi tuh, wah ibu-ibu pada joget kan. Tujuan kita sebenarnya ngakrabin dia, tapi tetap aja faktanya setiap saya ngadain rebo, maulid kayak apa, nggak pada datang juga. Jadi kalau diakrabin dalam urusan dia pada deman, wah ustaz, wah keren, suaranya enak, tapi giliran ngaji, kalau gitu tinggalin, ngapain? Tujuan kita kan muqarabah supaya dekat. Faktanya kita malah kemakan situasi itu. Oh gitu tuh videoin lagi. Nah, dilihatnya kan nggak pantas, bener ya? Kesannya nanti wah ustaznya, wah itu boleh, ustaz aja bilang boleh. Nanti malah jadi kebiasaan, sekali dilihat besoknya dia ngumpul, dia malam minggu dia nyanyi, dia joget. Bahaya nggak? Padahal tujuannya pendekatan, tapi faktanya diajak ngaji nggak mau, akhirnya ya tinggalin nanti. Kita kemakan. Jadi Mbah Hashim ini sebenarnya model ulama yang alim ya, bukan yang asal-asalan. Jadi Mbah Hashim ini sangat hati-hati. Pakaiannya dia seperti habaib ya, pakai jubah, pakai gamis, pakai imamah, pakai tongkat. Wahum hujjatullahi ala awami, dia adalah hujjah Allah, dia adalah tanda ayat Allah atas orang awam. Maksudnya gimana tuh? Orang awam melihat ilmu Allah ya lewat orang alim, begitu maksudnya. Lihat keagungan Allah lewat orang alim, lihat kebesaran Allah lewat orang, lihat Islam ini agama yang luar biasa, yang hukumnya sangat detail, lihat lewat orang alim. Nah kalau orang alimnya musikan mulu, nggak tahu apa-apa, nanti jarang ngaji, jarang murojaah, ditanyain itu nanti asal-asalan repot, nanti orang awam malah jadi rusak. Dikit lagi, waqad yuraqibuhum al-akhidhu anhum, waqad, dan kadang-kadang yuraqibuhum, akan melihat mereka, al-akhidhu anhum, orang yang nanti ngambil hukum, menyimpulkan hukum, min haitsu la yanzurun, padahal dia tidak tahu. Si orang alimnya nggak tahu kalau ada yang nonton. Tujuannya bagus, ternyata ada yang ngambil kesimpulan jelek. Nah itu kata Mbah Hashim. Jangan sampai ada orang yang melihat, menyimpulkan sesuatu, wahum la yanzurun, min haitsu la yanzurun. Si orang alim kagak ngelihat, nggak sadar bahwa ada yang kalau zaman sekarang istilahnya framing. Ada ustadz joget-joget, bareng sama biduan misalnya, boleh nggak sebenarnya? Kalau niatnya pendekatan kan innamal amalu bin. Sebenarnya kalau misalnya Ustadz Tile sama Cici Paramida dia dangdutan. Tujuan Ustadz Tile sebenarnya untuk pengakraban, karena si Cici Paramida sering hadir ke masjid. Sesekali bolehlah kita silaturahim, happy kan gitu, bener gak? Tapi ada aja orang yang framing dia, nah inilah aliran tasawuf, inilah ahli maulid. Kadang dia maulid, kadang dia maksiatnya, jadi repot. Nah kalau kita sudah merasa tidak perlu lagi seperti itu, maka kita tinggal. Tapi kalau masih perlu ya nggak apa-apa, pakai terus. Ya pokoknya bijaksana lah, harus bijaksana. Kalau kita perlu mukhalatah, perlu campur sama mama ya campur. Tapi kalau bisa lebih sering jangannya, itu begitu maksudnya. Campurnya sesekali, jangannya lebih banyak. Jangan nyampurnya lebih sering, enggaknya jarang-jarang, malah kemakan nanti situasi. Wayak tadi, dan akan ngikutin bihudahum, petunjuk mereka orang alim, man la ya'lamun, orang yang dia sendiri kagak kenal. Seringkali kita meniru ulama, yang ulama itu kenal nggak kita sebenarnya?
Kagak. Kita juga nggak kenalan sama dia, tapi sering nggak kita niru? Sering. Salah satunya guru sekumpul, kenalan juga kagak, lo siapa? Tapi madzhabnya dipakai nggak? Cara baca maulidnya, qasidahnya, karena kita teman karena bagus, kita pakai tuh. Dan dia mencontohkan yang bagus-bagus. Kabarnya bagus, di YouTube bagus, di TikTok bagus. Semua framing tentang guru sekumpul bagus. Ditiru nggak sama kita? Ditiru. Bahkan cara merokoknya juga bagus. Cara merokoknya bagus. Itu jadi takut ada yang ngambil kesimpulan jelek, si alim tidak tahu, dan ada juga orang yang mengambil ilmu dari dia dan dia nggak kenal sama orang itu. Tuh, jadi kalau bisa melakukan apa saja dalam sisi yang paling sempurna. Karena kita dakwah nggak mesti, kamu begini, kamu begini. Kadang-kadang ada orang yang melihat kita dari jauh, dia sungkan sama kita, tapi ditiru. Pas pulang ke rumah ditiru. Itu namanya sedekah sir. Yang si alim sendiri nggak sadar ilmunya diambil. Itu sedekah paling afdal. Makanya sedekah paling afdal sebenarnya adalah dengan cara kita melakukan ibadah yang paling sempurna. Sisi apa saja, baik itu sunnah maupun wajib. Ya cara makan, ya cara ngomong, dah gitu. Selesai sampai situ udah paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya karena utuhnya nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antal wahhab da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.